أفلا يتدبرون القرآن. Oh, riadoh dulu. Kita riadoh dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa takbiru takbira. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Fassallallahu alaihi wasallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'du. Kita langsung dulu bukaan riyadhah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada keresahan, kegelisahan, rasa takut, sedih, selalu dihantui oleh jin masa lalu, jin masa akan datang. Yang sudah berlalu, upayakan kita untuk bisa melupakan kesalahan-kesalahan. Artinya berupaya kita memohon ampunan atas dosa. Sing percaya Gusti Allah mengampuni, masa kita nggak percaya? Yang akan datang juga kita harus percaya kepada Allah. Semuanya sudah diatur. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu gelisah lagi tentang masa depan, juga nggak perlu sedih tentang masa lalu. Tos yang lalu mah sudah lalu. Itu cirinya kita bertaut kita diusian. Katanya pengen ada isinya atau bismillah syahadat, tapi gelisah, takut, cemas, sedih masih dipelihara. Berarti nggak berlindung kepada Allah. Artinya berlindung di sana juga kita percaya kepada Allah, pada kehendaknya, pada keagungannya, pada apanya lagi, ketetapannya. Gitu. Kita nggak pernah tahu masa depan kita, dan kita nggak pernah tahu masa lalu kita. Sebetulnya kita awal ngagubrak atau apa, hidup di dunia ini sejak kapan, nggak ada yang tahu kan. Sejatinya tahu tuh karena dikasih tahu. Itu. Jadi untuk apa lagi kita memelihara rasa yang justru akan merintangi perjalanan kita, merintangi perjuangan. Yang sudah mah sudah. Songsong masa depan dengan cita-cita tinggi. Percaya Gusti Allah yang akan mengabulkan, Gusti Allah yang akan ketetapannya untuk kita. Itu bertaut, berlindung, artinya kan kepada Allah. Kepada apanya? Ya itu tadi disebutkan, kepada agungannya, kepada ketetapannya, kepada Rahman Rohimnya, kepada nasta'in, pertolongannya yang khusus. Yakin meskipun kita berupaya sekuat tenaga, bercucuran keringat pertengahan, keringat tipis, keringat tebal, nyatanya rezeki nggak keluar dari keringat kita. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi nggak usah takut lagi, nggak usah cemas untuk masa depan. Sudah ditentukan. Kita bagaimana caranya saja untuk benar-benar bertaut
Artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Yang perlu nggak yang dikutuknya? Dari godaan setannya dulu. Itu yang membuat kita cemas, itu godaan-godaan semua. Godaan. Termasuk dari bangsa jin masa lalu, dan jin masa depan. Gitu. Itu yang kita upayakan untuk berlindung kepada Allah dari rasa cemas, gelisah, takut, sedih. Yang setannya yang mana? Dari perbuatan kizib, kadzab, berdusta, katim atau taktumun, menyembunyikan, khianat. Khianat kita udah pada tahu semua. Sama satu lagi Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz? Gak ada. Balado. Balado itu bodoh diganti dengan sidik, artinya jujur. Diganti kadab atau kadabu itu dengan kejujuran kita. Jujurlah pada diri sendiri. Diawali kejujuran kepada diri sendiri, bahwa kita nggak genah kalau kita nyubit orang nyubit kita, maka kita jangan nyubit. Genah nggak Om kalau dicubit? Ya. Kan orang genah. Itu jujur kita pada diri sendiri, sidik namanya. Jujur pada diri sendiri. Kalau kita itu kalau ditimpuk orang sakit, maka kita jangan nimpuk. Pasti orang juga sakit kalau kita timpuk. Kan gitu. Saudara-saudara yang sama hadir, yang dimuliakan Allah, selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiun, hingga kepada kita yang sama hadir di makom mulia ini. Moga Allah juga sama semoga terlimpah curahkan rahmat serta salamnya. Kan itu target kita itu kan selamat. Kalau kita masih terintangi berarti kan perlu dibabat rintangan itu. Tadi apa? Kizib, taktumun atau kitman Pak Ustaz. Itu menyembunyikan nikmat yang mana? Pertolongan Allah, isti'anah, al-aun. Jangan kita padahal setiap sholat selalu baca Al-Fatihah. Iya karena budu, iya karena nasta'in kita sembunyikan. Ada pertolongannya Allah yang spesifik, yang tidak disangka-sangka, yang notabene gak turun dari perjuangan, dari keringet. Itu kita sembunyikan seolah-olah usaha kita, seolah-olah itu Allah gak seneng. Apapun yang kita usahakan lillah, billah, fillah, gitu. Jangan disembunyikan. Memang kita harus ada upayanya, tapi untuk menumbuhkan dan membuahkan itu bukan urusan kita kan. Kita nggak bisa, nggak ada yang sanggup. Fir'aun ditantangin untuk menumbuhkan tanaman dan membuahkan, nggak sanggup. Fir'aun yang mengaku Tuhan Fir'aun teh ditantangin gitu sama Nabi Musa, bisakah? Nggak bisa.
atau ditantangin suruh menerbitkan matahari dari barat, Raja Namrud. Gak bisa. Itu ada perkara-perkara yang spesifik, Allah yang bertindak. Kita cuman upaya saja. Nyareat, kata Bapak itu upaya. Nyareat. Asal apa? Asal kelihatan rigid, nah. Disiplin, nah. Kalau kerja misalnya di perusahaan dia sebagai karyawan, kelihatan pulang perginya, itu aja udah cukup. Nanti yang rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Ada kisah di surat Al-Baqarah bahwa yang disembunyikan kisah Safa dan Marwah itu perjuangan Siti Hajar untuk bertahan hidup mencari air dari mana? Safa dan Marwah berulang-ulang. Usahanya ada, tapi rezekinya dari mana? Airnya dari mana? Bukan yang dari usahakan. Dari bawah telapak kaki Kanjeng Nabi Ismail, kan tidak disangka-sangka. Itu jelas di Al-Quran sebutkan perkara rezeki yang kita takutin di masa depan. Ini merinding tadi saya. Cirinya masih di antara kita ada yang, saya nggak akan nyebutkan siapa orangnya atau siapa, ya semualah, termasuk saya juga sebenarnya menangkap rasa yang itu, merinding. Cirinya pelajaran buat pelajaran kedepannya. Kalau Riado mimpin kelompok kecil, merasakan ada bulu kuduk merinding, bukan gangguan jin yang biasa disebut jin itu, bukan, tapi jin yang ada yang selalu menghantui kita, ketakutan, kesedihan, kecemasan, kegelisahan. Produknya atau apanya itu? Produknya dari jin. Nah, kalau manusia bikin rintangan itu dengan kawat duri, nah itu kawat durinya. Itu saudara-saudara. Tamatkan, tuntaskan tauhid kita. Tadi itu berlindung kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan menghilangkan atau mengganti kejujuran, mengganti dengan apa Pak Usman? Kecerdasan. Tadi apa disebutkan? Kitman menyembunyikan, terus khianat, terus sama kebodohan, diganti dengan sidik, tablik, amanah, patol. Itu hak kita yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah. Cuman kita berupaya sajalah dengan sekuat tenaga untuk bisa jujur, untuk bisa amanah, dipercaya, untuk bisa apa? Tablik apa? Pak Usman, halo? Kejauhan guys. Sama bisa cerdas. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual harus beriringan, jangan bersat sebelah. Yang itu namanya keseimbangan kita itu dengan diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Ada ilmunya, ada pengalamannya. Maksudnya gitu, sederhananya lah. Seperti itu. Salawat serta salam sudah. Sekali lagi salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita.
Tadi apa yang saya tangkap? Ini saya ngomong apa adanya, tolong disikapi dengan sikap yang tadi saya sebutkan, jujur, ya kan, amanah, jangan disikapi dengan gizi, azaba, jangan disikapi dengan kitman, menyembunyikan, jangan disikapi dengan kadangkala gak terima kan, padahal apa adanya. Maksud riado, maksud bukaan itu supaya terkontrol jiwa kita, gitu. Jangan tersinggung, kan kita sedang apa namanya, Mas? Halo? Sedang berobat kalau bahasa kesehatan. Kalau bahasa kendaraan mas sedang di bengkel, diperbaiki. Fenomenanya zaman Bapak, tempo hari sudah saya sebutkan, Bapak sering ngajak anak didiknya itu ke rumah makan supaya kita bisa memilih makanan-makanan yang istimewa dihidangkan. Sekarang zamannya diperbaiki kendaraannya, karena untuk berangkat ke rumah makan aja sudah nggak bisa. Halo, mobilnya mogok. Zaman Bapak tuh diajak terus untuk berkeliling mencari kuliner batin, makanan batin. Kalau sekarang perbaikan, karena udah kelelahan itu, kendaraan dalam jiwa itu kelelahan dipakai terus. Banyak spare part yang harus diganti, banyak baut-baut yang macet. Kadangkala kan apa yang diucapkan ini bautnya jelek, tersinggung. Padahal itu hasil riado, hasil bukaan. Itu jangan. Kalau memang kita bersedia di sini secara kejujuran, secara kesejatian kita ingin dikoreksi atau ingin diperbaiki itu kendaraannya, nggak usah pakai mode tersinggung. Rasakan saja, rasain deh. Apa maksudnya? Ya dihayati lah apa yang dibahasakan oleh saya sekali ini, atau ya, dan maaf kalau saya sempat menyinggung dulu kemarin. Dengan tulus hati saya minta maaf, karena memang terus terang saya katakan spare part ini udah jelek, harus diganti. Yang ini jelek, yang itu jelek, sok ganti yang spare part. Dimana spare part itu susah nyarinya, susah, di pasar itu nggak ada, toko spare part manapun nggak ada itu spare part batin itu, spare part hati, suku cadang, nggak ada suku cadang. Ya terpaksa harus diperbaiki, suku cadangnya dicari lagi, diupayakan lagi, dimulai lagi dari awal, balikan deui jang. Gitu. Tadi apa? Saya minta maaf, sudah. Jangan tersinggung, sudah. Ya, saya sadari saya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Hanya kebetulan saya dipercaya. Ini bukan keinginan saya, bukan kemauan saya, bukan harapan saya bisa duduk di sini. Sejak awal saya sudah tawarkan, sok siapa yang sanggup. Mas Inok saksi di Saharjo, sok siapa yang sanggup.
Jadi mode sakit hati, mode kecewa, mode tersinggung itu kesananya menjadi apa? Iri, dengki, jahil, akhirnya hasud, itu hasad, provokasi, menjadi hasud, membicarakan, membandingkan, seolah-olah apa ideal dengan ajaran yang dulu. Ajarannya masih sama, persoalannya itu tadi, mobilnya masih Toyota, cuman Toyotanya ya kan mode lama. Ampura mana Mas Yono dengan membahas itu, mobilnya jadi mogok. Ampura saya Mas Yono. Itu mode itu dihilangkan, dikikis oleh kita. Yang namanya iri, dengki, jahil, aniaya, iren, panasten, sesepak, dudupak, lumpak. Bahasa Sunda semua soalnya susah diartiin. Ngupat, simuat. Ngupat itu membicarakan saudaranya di belakang yang dibicarakan. Membicarakan saudara di belakang dia, itu ngupat. Tapi orang Sunda sering ngupat, tiap pagi ngupat tahu aja kupat aja tahu ya, apalagi alon. Itu diganti mode, ganti mode itu apa? Kalau di HP kan ganti mode silent, sungtuh lah. Kalau dengar pembicaraan saudara yang mencibir, yang apa, menggunjingkan saudaranya yang notabene kita kenal, yang dibicarakan, mode silent, mendingan itu lebih bijaksana. Karena kebijaksanaan itu mengalahkan adab mengalahkan ilmu. Itu rahasianya. Silent itu bijaksana. Untuk tutup mulut, untuk diam, untuk hanya memperhatikan, itu bijaksana. Itu mengalahkan adab. Etika melawan adab itu. Dan etika bisa mengalahkan ilmu. Sering para ulama ngomong, kita sering dengar bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Saya tambahin, kebijaksanaan itu lebih tinggi dari adab. Begitu saudara-saudara. Ini bosen nggak nih? Kayaknya mau ngantuk. Ya cukup aja. Semoga apa yang kita bahas malam ini atau yang digali dari malah hasil bukaan Riyadhah bisa kita implementasikan sehari-hari supaya kita cepat perjalanannya nyampe. Artinya nyampe itu bukan meninggal, bukan, yang dicita-citakan berakhir dengan baik. Kan selalu apa yang diusahakan oleh kita itu berakhir buruk. Itu maksudnya berakhir baik. Apa yang diusahakan, apa yang dicita-citakan dengan terus dibarengin upaya dan doa, berakhir baik, bukan berakhir buruk. Itu modenya diganti, mode silent. Sama apa kemarin saya sudah kasih resep yang lainnya, berpegang teguh pada tali Allah. Satu lagi, ikutin petunjuknya. Ikutin petunjuknya tuh kalau nggak apa namanya kok, kalau nggak deket dengan Al-Quran misalnya, ya minimal dengar nasihat. Itu dengar nasihat bagaimana untuk yang terbaik.
Dan jangan lupa untuk mengikuti petunjuk itu diawali dengan ta'awud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.